واتقوا الله ويعلمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yang mana kita akan masuk pada pembahasan tentang zakat hewan ternak, ya. Zakat hewan ternak. Yang mana pada pertemuan lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang zakat pertanian, maka hari ini kita lanjutkan dengan zakat hewan ternak atau peternakan. Jadi pembahasan kita adalah tentang zakat hewan ternak. Pertama, kita akan membahas jenis-jenis hewan apa yang diambil zakatnya. Nah, jadi yang pertama tentang jenis-jenis hewan yang diambil zakatnya. Maka para ulama sepakat bahwasanya zakat ternak, ya, yang diambil itu adalah pertama unta. Unta itu bulat atau pecah? Onta atau unta? Sama aja. Bujurannya sama. Cuman yang lebih fasih menurut bahasa Indonesia tuh pakai u pecah, unta. Ya. Jadi para ulama sepakat bahwasanya yang diambil zakatnya pertama adalah unta. Yang kedua adalah sapi, dan yang ketiga adalah kambing. Baik. Jadi para ulama sepakat bahwasanya zakat yang diambil, ya, berkaitan tentang hewan ternak pertama unta, sapi, dan kambing. Dan dalil-dalil berkaitan masalah ini sangat banyak, nanti akan kita sebutkan ketika memasuki pembahasannya. Setelah itu, mereka berbeda pendapat tentang kuda. Apakah kuda itu wajib dizakati ataukah tidak? Ya. Kuda itu ada 3 model, Pak, ya. Kuda itu ada 3 model.
Ada kuda yang tidak wajib dizakati berdasarkan kesepakatan para ulama. Pertama, kuda yang tidak wajib dizakati berdasarkan kesepakatan para ulama. Baik, contohnya apa kuda yang tidak wajib dizakati? Seperti kuda pribadi yang memang digunakan untuk kendaraan pribadi, tunggangan sehari-hari, transportasi, dan seterusnya. Baik, ingat memang pembahasan untuk zakat hewan ternak ya, memang untuk di zaman sekarang mungkin tidak terlalu relevan lagi karena kebanyakan orang punya hewan itu bukan untuk diternakan tetapi untuk dijual belikan. Baik, tapi tidak mengapa karena memang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau. Baik, kembali. Jadi yang pertama kuda yang tidak wajib dizakati adalah pertama kuda pribadi yang memang tujuannya untuk kendaraan tunggangan sehari-hari. Begitu juga termasuk kuda perang yang disiapkan memang khusus untuk berperang. Maka dua jenis kuda ini sepakat para ulama tidak dizakati. Kuda pribadi dan kuda untuk perang. Jenis kedua dari kuda yang mana ini wajib dizakati berdasarkan kesepakatan para ulama, yaitu kuda yang tujuannya adalah untuk diperjualbelikan. Jadi memang dia jualan kuda. Memang jualan kuda yang tujuannya memang mencari untung dari situ. Baik, maka ini masuk pada pembahasan zakat perdagangan. Ya, karena memang bisnis dia adalah bisnis jualan kuda. Baik. Yang ketiga, dan ini adalah kuda yang diperselisihkan tentang wajib zakatnya, yaitu kuda yang diternakan, ya, yang digembalakan, dibiarkan mencari makan sendiri di padang rumput, dan dia berkembang biak, dan dia tidak diperdagangkan. Baik. Jadi jenis yang ketiga adalah kuda yang memang diternakan, yang dibiarkan mencari makan sendiri di padang rumput, jadi bukan dibelikan pangannya sendiri, enggak. Dan juga bukan untuk diperdagangkan, memang untuk dikembangbiakan, disimpan. Ya. Maka untuk yang jenis ketiga ini para ulama berbeda pendapat apakah wajib dizakati ataukah tidak. Mayoritas ulama menyatakan itu tidak wajib dizakati. Ya. Mereka berpegang pada keumuman hadis, yaitu hadis nomor 628. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala fi farasihi shadaqah rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa li Muslimin laisa fil 'abdi shadaqatun illa sadaqatul fitr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diwajibkan zakat atas seseorang muslim pada budaknya dan tidak pula pada kudanya. Maka jelas di sini disebutkan tidak pada kudanya, yang menunjukkan bahwasanya kuda tidak wajib dizakati. Sedangkan dalam riwayat Muslim tidak wajib zakat atas budak selain zakat fitrah. Ini nanti kita bahas dalam zakat fitrah insyaallah. Baik, yang jelas jumhur mengambil hadis ini ya menunjukkan bahwasanya kuda itu tidak wajib dizakati
ya. Walaupun tujuannya untuk dikembangkan, baik untuk dipekerjakan dan seterusnya. Adapun pendapat yang kedua itu mazhab Hanafi menyatakan bahwasanya wajib dizakati. Jadi kalau ada kuda yang memang dikembangbiakan, bukan tujuannya untuk dijual, maka wajib dizakati. Tentu saja dengan syarat kuda-kuda tersebut memang dilepas di padang rumput makan sendiri. Ya, karena di antara syarat wajibnya zakat peternakan itu adalah ketika dia dibiarkan makan sendiri, bukan dikasih pangan. Baik. Dan juga kata mereka harus terdiri dari kuda jantan dan betina. Harus ada kuda jantannya dan ada kuda betinanya, ya, karena biar untuk bisa berkembang biak. Kalau dia hanya punya kuda jantan saja, ya, bisa hamil nggak kira-kira? Ya nggak bisa berkembang biak. Maka tidak wajib zakat. Atau hanya betina saja, maka juga tidak wajib zakat karena dia tidak bisa berkembang biak. Baik. Di antara dalil yang mereka kemukakan adalah akhail lirajulin ajrun wa lirajulin sitrun wa ala rajulin wizrun. Seekor kuda bisa menjadi pahala bagi seorang laki-laki, bisa menjadi perisai bagi seorang laki-laki, dan bisa menjadi dosa bagi seorang laki-laki. Baik, kemudian kelanjutan hadisnya, lam yansa haqqallahi fi riqabiha wala zuhuriha. Dan dia tidak melupakan hak Allah pada leher dan punggung kudanya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, menurut Abu Hanifah, hak leher dari kuda itu maksudnya adalah zakatnya, wajib dizakati. Baik. Tapi wallahu alam pendapat yang lebih kuat itu adalah pendapat jumhur ulama, ya, bahwasanya kuda apapun jenisnya itu tidak wajib untuk dizakati. Berdasarkan keumuman hadis yang tadi kita sebutkan. Adapun maksud dari hadis yang mana pada leher atau punggung kuda itu ada hak Allah, ya, maka dibawakan pada keutamaan akhlak, anjuran berbuat baik kepada kuda tersebut, ya, memperlakukan hewan tunggangan itu dengan baik. Nah, itu maksudnya adalah haknya di sini. Jadi bukan maksudnya adalah zakat. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian, apakah kerbau, jar kita apa, Pak? Hadangan. Wajib dizakati. Pertanyaan, kerbau itu masuk kategori sapi atau bukan? Memang namanya beda, ini kerbau, ini sapi. Cuman apakah kerbau itu satu rumpun dengan sapi ataukah tidak? Dan ini penting, ya. Begitu juga nanti berkaitan tentang kurban. Kalau kita selama ini berkurban itu sapi atau kambing, ya kan? Ada nggak orang berkorban kerbau? Ya, boleh atau enggak? Baik. Kalau kita katakan kerbau termasuk dari rumpun sapi, satu kelompok dengan sapi, maka boleh. Kalau beda maka nggak boleh, kan gitu. Maka para ulama menjelaskan kerbau itu masuk dalam golongan sapi. Otomatis ketika dia digolongkan kepada kelompok sapi, wajib dizakati, dan juga yang kedua, boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Walaupun ulun pribadi nggak pernah melihat orang kurban pakai kerbau. Ya mungkin pernah ya di tempat lain, ya, yang mana kurbannya itu adalah kerbau. Baik, jadi itu masuk sapi, boleh dijadikan hewan hewan kurban, boleh, dan juga wajib dizakati. Baik. Kemudian apakah domba itu wajib dizakati? Domba itu apa? Biri-biri, ya.
Wajib dizakati atau enggak? Wajib. Boleh dijadikan kurban? Boleh. Maka setelah kita pelajari, Pak ya, ternyata hewan-hewan yang wajib dizakati itu adalah hewan-hewan yang bisa dijadikan sebagai kurban. Ya. Berarti semua hewan dan itu wajib zakati, wajib dizakati. Baik. Jadi semua jenis kambing itu masuk dalam pembahasan zakat peternakan. Ada istilah, mungkin pian yang belajar bahasa Arab, ada yang disebut dengan al-ghanam. Al-ghanam. Ada yang disebut dengan al-ma'iz. Ada yang disebut dengan ad-dha'an. Dan masih banyak nama-nama kambing lainnya. Ya, dalam bahasa Arab itu kaya kata-katanya. Al-ghanam itu kambing secara umum, Pak. Baik, ini kambing secara umum. Baik. Nah, ada jenis-jenis kambing. Ada yang disebut dengan ma'iz. Artinya apa? Ya kambing juga. Ya, kambing yang jenggotan tuh, Pak. Yang kulitnya itu tipis, ya. Ya kambing. Kambing yang etawa gitu juga masuk juga dalam ma'iz namanya. Ad-dha'an ini yang disebut dengan domba. Yang bulunya tebal, ya, yang biasa dijadikan apa? Kan bulunya biasanya dicukur untuk dijadikan pakaian. Jadi al-ghanam itu kata umumnya, nanti di antara turunannya itu ada yang ma'iz dan juga ad-dha'an atau domba. Nah, semua jenis ghanam itu masuk dalam pembahasan kita. Baik. Berarti kalau kita rincikan, hewan yang wajib dizakati itu adalah onta, sapi, kerbau masuk situ, kambing, domba, ya. Baik. Adapun hewan-hewan lain selain yang kita sebutkan tadi, seperti bigol. Bigol itu apa, Pak? Persilangan antara kuda dengan keledai. Dengan peranakan disebut dengan bigol. Peranakan antara kuda dengan himar atau keledai itu namanya bigol. Baik, yang betina yang mana nih? Keledainya kah atau kudanya? Ya, keledai itu betinanya, Pak. Yang jantannya adalah kudanya. Halal nggak bigol dimakan? Kuda halal dimakan? Halal kalau kuda. Ya, tapi mungkin nggak ada yang nyembelih kuda ya. Mahal. Himar halal atau haram? Haram. Himar yang donkey itu loh. Itu haram. Ya. Ini diharamkan. Lu lupa dalam perang apa ya? Yang sangat dingin tuh kalau enggak salah ya. Al-Ahzab kalau enggak salah. Itu diharamkan himar. Baik. Jadi kuda halal, himar peranakannya ikut abahnya atau mamanya? Ya. Ikut yang haram, dimenangkan yang haramnya, maka bigol juga haram untuk dimakan. Baik. Pokoknya kalau ada dua binatang, satunya halal dimakan, satunya haram dimakan, kau ya, kemudian punya anak, maka anaknya ini haram. Ya. Kali aja misalnya ada anjing nikah sama apa? Kambing. Misal lahir anaknya. Jadi apa anaknya tuh? Yang jelas ini haram. Baik. Nah, kasus yang ada cuma bigol, ya kasus ada cuma bigol.
maka ini tidak ada zakatnya. Begitu juga keledai dan sebagainya. Ayam pang ada zakatnya lah. Kalau ayam biasanya dijual belikan, maka zakat perdagangan, ya. Baik. Tapi kalau misalnya ada yang memelihara ayam memang untuk dia sendiri, untuk diambil dagingnya, maka ini tidak ada zakatnya. Baik, apalagi dijadikan kurban ya nggak bisa ayam. Baik. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, ya, ketika beliau mengatakan seekor kuda bisa menjadi pahala bagi seseorang. Saat ditanya tentang keledai, maka Nabi SAW menjawab, lam yunzal alayya fiha syai' illa hadhil ayatul fadzah. Ya, jadi ketika para sahabat bertanya, apakah ada zakat pada keledai? Maka Nabi SAW menjawab, tidak diturunkan padaku tentang keledai tersebut, kecuali ayat yang satu ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi berkaitan tentang keledai, untuk kewajiban zakatnya tidak ada perintahnya, kata Nabi. Ya, yang ada hanyalah firman Allah yang artinya barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar zarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya atau melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun hanya sebesar zarrah, maka dia juga akan mendapatkan balasannya. Artinya, memang untuk himar itu tidak ada zakatnya. Tapi bagi mereka yang berbuat baik kepada himar tersebut, maka dia akan mendapatkan kebaikan, ya. Walaupun kebaikan itu sebesar zarrah tadi. Baik. Artinya kalaupun ada yang bersedekah dengan himar, ya monggo. Baik, cuman tidak ada kewajiban zakat di situ. Allah. Baik. Nah, ini adalah berkaitan tentang jenis-jenis hewan yang wajib dizakati. Pembahasan berikutnya adalah syarat-syarat wajib zakat pada hewan ternak. Apa saja syarat yang harus terpenuhi sampai hewan ternak itu wajib dizakati? Ada 3 syarat secara umum. Yang pertama adalah mencapai nisab. Mencapai nisab. Nah, adapun nisab-nisabnya nanti kita akan sebutkan, ya. Jadi nisab onta itu berapa? Nisab sapi berapa? Nisab kambing berapa? Nanti kita bahas secara rinci insya Allah. Yang kedua, melewati 1 tahun. Apa istilahnya ini? Haul. Nah, jadi zakat peternakan juga ada haulnya. Selain ada nisab, juga ada haul. Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada kewajiban zakat pada harta hingga genap 1 tahun. Baik. Yang ketiga, ternak tersebut digembalakan. Ternak tersebut digembalakan. Maksud digembalakan itu apa? Dilepas di padang rumput, nyari makan sendiri. Itu maksud digembalakan. Ya. Digembalakan, dibas hampir sepanjang tahun. Tidak mesti harus sepanjang tahun full, enggak. Walaupun hampir sepanjang tahun. Artinya lebih banyaknya itu memang dilepas. Walaupun terkadang mungkin dikasih pangan juga. Tapi kalau kebanyakannya itu adalah dilepas, maka itu yang wajib dizakati, ya. Jadi kalau 12 bulan, ya, maka kalau misalnya 7 bulan dilepas, 5 bulan dikasih pangan, maka ini wajib dizakati karena lebih daripada setengah, ya. Kalau 30% saja, artinya dilepasnya sebentar saja, lebih banyaknya dikasih pangan sendiri,
maka dalam hal ini tidak wajib dizakati. Ya. Sekarang kalau 50-50 gimana? 50-50. 6 bulan dilepas, 6 bulan dikasih pakan. Apakah wajib zakat? Maka para ulama menyatakan juga tidak wajib dizakati karena hukum asalnya tidak wajib dizakati. Wallahu a'lam. Cuman untuk 50-50 ini kan susah yang ngitungnya. Ya, maka biasanya ada yang lebih dominan. Wallahu a'lam. Berarti ini 3 syarat wajib zakat pada hewan ternak: mencapai nisab, melewati 1 haul, dan ternak tersebut memang digembalakan. Pembahasan berikutnya. Macam-macam hewan ternak dilihat dari fungsinya. Ulangi. Macam-macam hewan ternak dilihat dari fungsinya. Maka hewan ternak, maksud hewan ternak ini pasti maksudnya adalah unta, sapi, kambing, ya, dan yang turunannya. Yang pertama, hewan ternak yang digembalakan. Hewan ternak yang digembalakan. Ya tadi maksudnya hewan digembalakan di padang rumput bebas hampir sepanjang tahun tadi. Dipersiapkan untuk diperah susunya dan dikembangbiakan, ya. Sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 10. Surah An-Nahl ayat 10, wa minhu syajarum fihi tusimun, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan, padanya kamu menggembalakan ternakmu. Ini fungsi air hujan. Maka jenis pertama ini jelas wajib dikeluarkan zakatnya. Jelas wajib dikeluarkan zakatnya. Tes 6. Baik, kita ulangi. Jadi macam-macam hewan ternak dilihat dari fungsinya ada 4. Yang pertama adalah hewan ternak yang digembalakan. Maka ini wajib dizakati. Wajib dizakati. Jenis yang kedua, hewan ternak yang diberi makan, dikasih pakan. Jadi tidak dilepas di padang rumput, tapi kita beli pakan, ngasih makan hewan ternak tersebut. Jadi ketika hewan ternak memang dipersiapkan untuk diambil susunya, untuk dikembangbiakan, tetapi pemiliknya membelikan makanannya atau mencari rumput untuknya lalu dikasihkan ke kandangnya, maka ini tidak ada zakatnya. Ya, jadi kalau kita yang ngasih makan sendiri, ya, jadi hewannya di kandangnya, kita yang ngasih rumput kepadanya, maka ini tidak ada zakatnya. Baik. Jenis ketiga, hewan ternak yang dipekerjakan. Contohnya gimana, Pak? Sapi yang digunakan untuk bajak sawah, ya, jadi transport misalnya, ya. Baik, jadi yang dipekerjakan, maka ini juga tidak ada zakatnya. Ini juga tidak ada zakatnya. Baik. Berdasarkan hadis nomor 632. 632, wa an Ali radhiyallahu anhu qala
laisa fil baqaril awamili shadaqah. Rawahu Abu Dawud wad Daraqutni warajihu waqfuhu aidan. Dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, tidak ada zakat pada sapi yang dipekerjakan. Ya, jadi kalau memang itu khusus dijadikan pekerja, maka tidak ada zakatnya. Walaupun jumlahnya banyak. Ya, dia punya 100, cuman semuanya dipekerjakan. Maka ini juga tidak ada zakatnya. Baik. Yang keempat, hewan ternak yang dipersiapkan untuk diperdagangkan. Tujuan utamanya adalah diperdagangkan. Ya, bukan dikembangbiakan, bukan diperah susunya, bukan untuk dagingnya, tapi memang bisnis jualan sapi, bisnis jualan kambing. Nah, ini yang kebanyakan zaman sekarang. Mereka punya ternak sapi atau kambing, tapi tujuannya untuk dijual. Ya, misalnya ketika datang musim Idul Adha seperti ini kan, rame itu. Maka ini masuk jenis yang keempat, hewan ternak yang dipersiapkan untuk diperdagangkan. Maka ini tidak masuk pada zakat hewan ternak, tapi masuknya pada zakat perdagangan. Artinya walaupun tidak sampai nisab, ya. Misalnya untuk sapi kan nisabnya misalnya 30. Taruhlah dia punya sapi nggak nyampe 30, cuman karena memang harganya itu mahal, ya, sampai nisab, kemudian digabungkan dengan harta-harta yang lain misalnya, maka wajib dizakati berdasarkan nilainya, nilai harga dari sapi tersebut. Ya, jadi murni masuk kepada zakat perdagangan dan bukan zakat peternakan. Ya, makanya tadi kita sudah sebutkan dari awal, pembahasan tentang zakat peternakan ini sudah jarang di zaman sekarang. Karena kebanyakan jarang orang yang punya ternak sapi, kambing, yang murni hanya untuk dikembangbiakan, untuk diperah susunya, untuk diambil dagingnya, itu jarang. Yang ada adalah diperjualbelikan. Tapi kalau ada, ya ini aturannya yang kita sebutkan. Nah, inilah 4 macam hewan berdasarkan fungsinya. Jadi ada yang memang digembalakan. Nah, ini yang wajib dizakati. Ada yang dikasih makan, maka tidak wajib dizakati. Ada yang dipekerjakan, ini juga tidak wajib dizakati. Dan yang terakhir diperdagangkan, ini wajib zakat tapi masuk pada zakat perdagangan. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang zakat unta terlebih dahulu. Pembahasan pertama berkaitan dengan zakat unta, nisab zakat unta, dan ukuran zakat yang wajib dikeluarkan darinya. Nah, pembahasan unta mungkin tidak terlalu penting bagi kita ya, tapi nggak apa-apa sebagai pengetahuan, karena hadisnya ada dan panjang juga. Barang siapa yang memiliki unta kurang dari 5 ekor, jadi kurang dari 5 ekor, 4 saja, 2, 0, baik jantan maupun betina, kecil maupun besar, maka tidak ada kewajiban membayar zakat darinya. Kalau cuma 4. Karena nisab dari unta itu adalah 5 ekor. Berdasarkan hadis nomor 636, ini sudah kita bacakan sebelumnya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laisa fi ma duna khamsi awaqin minal warik sadaqah. Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Baik, ini sudah kita bahas berapa 5 uqiyah tersebut. Kemudian walaisa fi ma duna khamsi zawdin minal ibli sadaqah. Juga tidak ada zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Nah, ini berarti menunjukkan
nisab untuk onta itu adalah 5 ekor. Walaysa fi maduna khamsati awsukin minat tamri sadaqah. Dan tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasak. Ini juga sudah kita bahas pada zakat pertanian. Baik, yang jadi perhatian di sini juga tidak ada pada unta yang kurang dari 5 ekor. Maka menunjukkan bahwasanya nisab unta itu adalah 5 ekor. Adapun jika lebih dari 5 ekor, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan jumlah yang harus dikeluarkan sebagai zakatnya di dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam surat yang dikirim oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepadanya. Ya, jadi ketika Anas bin Malik, ya, kalau tidak salah beliau dikirim ke atau menjadi hakim, ya, atau menjadi gubernur di Bahrain kalau tidak salah, yang mana waktu itu Abu Bakar sebagai khalifah. Maka Abu Bakar nulis surat kepada Anas bin Malik menjelaskan tentang aturan zakat berkaitan tentang onta. Ya. Nah, maka surat tersebut cukup panjang dan inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar hadis yang kedua dalam kitab zakat atau nomor 625. Baik, insya Allah kita akan bacakan hadisnya setelah salat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka telah kita sebutkan tadi bahwasanya untuk zakat unta maka nisabnya itu mulai dari 5 ekor. Adapun kalau kurang dari 5 ekor maka belum wajib zakat. Baik, adapun jika lebih dari 5 ekor maka Rasulullah SAW telah menjelaskan jumlah yang harus dikeluarkan sebagai zakatnya. Dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam surat yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepadanya. Jadi Anas waktu itu ditugaskan oleh Abu Bakar sebagai amil, ya. Jadi bukan sebagai gubernur tapi amil zakat. Ya, yang tugasnya memang ngambilin zakat dari penduduk Bahrain. Baik, kita akan sebutkan, silahkan buka hadis nomor 625. Hanya saja kita hanya akan membacakan berkaitan tentang unta terlebih dahulu, ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu kataba lahu hadhihi faridatus sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin wallati amara Allahu biha rasulahu fi 24 minal ibil fama dunaha al-ghanam fi kulli khamsin syatun fa idza balagat 25 ila 35 fa fiha bintu makhad unsa fa illam takun fabnu labunin zakar fa idza balagat 36 ila 45
ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقه الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. Sampai sini berkaitan tentang zakat unta. Kita baca artinya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepadanya. Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kaum muslimin dan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, yaitu untuk setiap 24 ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan kambing, yaitu setiap kelipatan 5 ekor unta zakatnya seekor kambing. Jika mencapai 25 hingga 35 ekor unta, zakatnya 1 bintu makhad, yaitu anak unta betina yang umurnya menginjak tahun kedua. Jika tidak ada, boleh ibnu labun, anak unta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Apabila mencapai 36 hingga 45 ekor unta, maka zakatnya bintu labun, anak unta betina yang umurnya menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 46 sampai hingga 60 ekor unta, zakatnya 1 hiqqah, yaitu 1 ekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun keempat dan bisa dikawini oleh unta jantan. Jika mencapai 61 hingga 75 ekor unta, maka zakatnya 1 jaza'ah, unta betina yang umurnya masuk tahun kelima. Jika mencapai 76 hingga 90 ekor unta, maka zakatnya 2 bintu labun, 2 ekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Jika mencapai 91 sampai 120 ekor unta, zakatnya 2 hiqqah, anak unta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan dikawini oleh unta jantan. Dan jika telah lebih dari 120 ekor unta, maka setiap 40 ekor unta zakatnya 1 bintu labun, dan setiap 50 ekor unta zakatnya 1 hiqqah, dan apabila ia tidak memiliki kecuali hanya 4 ekor unta, maka tidak wajib atasnya zakat kecuali jika sepemiliknya menginginkan. Sampai situ berkaitan tentang zakat unta. Pahamlah? Baik, yang ulun aja membaca sekali itu nggak paham. Baik, untuk memudahkan memahami hadis ini, kita akan sebutkan beberapa istilah yang tadi disebutkan. Kan ada tadi bintu labun, ada jaza'ah, abda hiqqah. Itu nama-nama unta berdasarkan umur. Ya, jadi dalam bahasa Arab, ya, unta itu umur sekian sampai sekarang ini disebut ini. Sekian sampai sekian disebut ini. Jadi ada nama khusus. Kalau kita anak unta, mama unta, ini unta beretaan. Ya, baik. Kita akan sebutkan pertama bintu makhad dulu, afwan. Salah lihat tadi. Bintu makhadin. Yaitu tadi anak unta betina berumur 1 tahun. Baru ibnu labun dulu. Berarti yang kedua betul, ibnu labun, anak unta jantan berumur 1 tahun. Baru bintu labun di sini.
bintu labun. Baik, ini afwan, jadi 1 tahun, ini 2 tahun berarti ya. Oke. Baik, berarti bintu labun, afwan ibnu labun tadi berarti anak unta jantan berumur 2 tahun. Kalau bintu labun anak unta betina berumur 2 tahun, berarti masuk tahun ketiga. Baru setelah itu hiqqatun berarti anak unta betina berumur 3 tahun, masuk tahun keempat. Yang paling tua jaza'atun. Baik, anak unta betina berumur 5 tahun, 4 tahun masuk ke 5. Baik, jadi ulangi, urutannya adalah bintu makhot berarti 1 tahun, ibnu labun atau bintu labun anak unta jantan betina umur 2 tahun masuk ke 3, hiqqah anak unta betina umur 3 tahun masuk ke 4, dan jaza'ah anak unta betina berumur 4 tahun masuk tahun ke-5. Baik, ini istilah yang ada di dalam hadis. Baik. Jadi yang pertama bintu makhot. Makhot itu artinya adalah bunting. Makhot itu artinya bunting, Pak. Berarti anak dari unta yang bunting. Maksudnya gimana tuh? Anak dari unta yang bunting. Baik, biasanya unta itu berapa bulan Pak mengandungnya? Ulun nggak ada tahu, kalau belum mencari. Tapi yang jelas, ketika anak unta itu mencapai umur 1 tahun, maka biasanya induknya itu sudah hamil lagi atau siap untuk dikawini lagi. Makanya dinamakan bintu makhot, putra dari atau putri dari ibunya yang siap dikawini, ya, siap bunting lagi. Itu makanya dinamakan bintu makhot. Kalau ibnu labun itu artinya yang punya susu, punya air susu. Artinya dia anak unta, ibunya itu sudah punya susu. Biasanya dia sudah punya adik. Ya, yang adik yang masih nyusuin. Makanya dia putri atau putra dari unta yang nyusuin, yang berisi air susu. Makanya disebut ibnu labun atau bintu labun. Kalau hiqqah itu berasal dari kata haqq, ya, yang artinya berhak atau layak. Dinamakan demikian karena unta tersebut sudah berhak atau layak untuk dikawini. Jadi kalau sudah umur berapa tuh 3 tahun mencapai 4 tahun, maka unta itu sudah siap kawin. Ya. Terlalu muda ya. 3 tahun. Tapi sudah berhak untuk dikawin.
Makanya dinamakan hiqqah. Dan yang terakhir adalah jaza'ah. Jaza'ah itu dari kata jaza'a yang artinya copot. Yang mana gigi seri bagian depan onta itu sudah copot. Itu ketika sudah memasuki 4 tahun, memasuki 5 tahun. Ya, yang mana nanti akan tumbuh gigi yang baru menunjukkan dia telah memasuki fase dewasa. Baik, itu cuma sebab penamaan dari nama-nama onta ini, dan itu disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau sudah tolong dihapuskan. Jadi sudah hafal bintu Makhot 1 masuk tahun kedua. Ibnu Labun dengan bintu Labun berarti 2 tahun masuk tahun ke-3. Kemudian setelah itu Hiqqah, ya, berarti 3 tahun masuk ke-4. Dan yang terakhir adalah Jaza'ah, ya, yang 4 tahun masuk tahun ke-5. Sudah hafal? Baik. Nah, sekarang kita sebutkan berdasarkan hadis Nabi SAW tentang nisab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Unta yang dimiliki, ini per ekor ya. Baik, sebentar. Dimiliki, ya, ini hitungan per ekor. Baik, jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Dari hingga. Afwan. Baik, onta dari 1 sampai 4 ekor tidak ada zakatnya. Dari 5 sampai 9 1 ekor kambing. Jadi yang dikeluarkan kambing. Dari 10 sampai 14 2 ekor kambing.
Dari 15 sampai 19, 3 ekor kambing. Dari 20 sampai 24, 4 ekor kambing. 25 sampai 35, 1 ekor bintu makhad. Nah, tadi sudah tahu apa itu bintu makhad. Ya, sudah 1 tahun masuk 2 tahun. 36 sampai 45, maka 1 ekor bintu labun. Ya, yang sudah 2 tahun menuju 3 tahun. Baik. Dari 46 sampai 60, 1 ekor hiqqah. Ya, 3 tahun ke 4 tahun. 61 sampai 75, 1 ekor jaza'ah. Baik, 76 sampai 90, 2 ekor bintu labun. 91 sampai 120, 2 ekor hiqqah. Baik, nah ini kadar zakat yang disebutkan di dalam hadis. Baik, mungkin dipoto kalau ada grup di-share di grup ya, biar mungkin ummahat bisa lihat. Baik. Jadi berdasarkan hadis dari Anas bin Malik tadi, ini rincian tentang kadar zakat berdasarkan jumlah onta yang dimiliki. Baik. Baik. Yang menjadi pertanyaan, gimana kalau lebih dari 120 ekor onta? Gimana cara perhitungannya? Baik. Adapun jika lebih dari 120 ekor onta, maka yang dipraktikkan oleh kebanyakan ulama adalah setiap 50 ekor onta, zakatnya 1 ekor hiqqah, dan pada setiap 40 ekor onta, zakatnya 1 ekor bintu labun. Menulangi, jadi kalau lebih dari 120, maka setiap 50, maka hiqqah. Setiap 40, bintu labun. Terus gimana cara ngitungnya? Baik, kalau sudah silakan dihapus, karena kita ingin bikinkan rumus. Maksudnya yang di atas dari 120.
Baik. Apabila lebih dari 120 untanya ya, apabila untanya lebih dari 120 ekor, maka gunakan rumus A kali 50. Ini rumus pertama. Atau B kali 40. Atau A kali 50 plus B kali 40. Maksudnya apa ini? A maksudnya itu adalah jumlah satuan hikkoh. B jumlah satuan bintu labun kok. Baik, 6. Jadi gini Pak ya. Kalau seseorang punya misalnya 130 onta. Mana yang lebih mendekati menurut persamaan rumus yang disebutkan di sini? Gini Pak ya. Satunya A ini bisa ganti 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu juga B 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kita kalikan 1 kali 50 masih jauh. 2 kali 50 berapa? 100. Masih sisa berapa? 30. Baik, dan mencari 30 nggak ada di sini. Ganti persamaan yang lain. Pakai B, 1 kali 40, 40. 2 kali 40, 3 kali 40, 110. 120. Masih sisa 10. Cari yang paling mendekati. Pakai rumus ini. 1 kali 50, 50. 1 kali 40, berapa jumlahnya? 90. Baik, kalau ini diganti 2. 2 kali 50, 100. Ini 140 lebihan. Baik, ini yang jadikan 1. 1 kali 50, 50. 2 kali 40, 50 tambah 80. Nah, berarti pakainya ini. Berarti 1. Ini apa tadi? 1 hekkoh, 2 bintu labun. Berarti zakatnya 1 hekkoh, 2 bintu labun. Paham cara menggunakan rumus? Jadi dulu Pak hitung. Baik. Nah, yang dimaafkan itu ya, kelebihannya itu adalah antara 1 ekor saja sampai 9 ekor. Kalau sudah sampai 10 ekor berarti harus cari persamaan yang lain. Sudah? Baik. Misal ada orang yang punya ontanya 152 onta. Berapa zakatnya? 3 hekkoh. Dia ada 3 kali 50. Sisanya cuma 2. Masih kurang dari 10. Berarti ini dimaafkan 2. Berarti zakatnya adalah 3 hekkoh. Seperti itu. Baik. Contoh yang lain. Biar 190 berapa? 3 hekkoh, 1 bintu labun ya. 3 kali 50 150 plus 1 itu. Yang seperti itu. Jadi cari persamaan yang paling mendekati angka jumlah onta yang dia miliki. Baik.
Amun pian paham ini ya, berisi unta berapa aja insya Allah bisa ngitung. Masalahnya nggak punya ontanya. Baik, nah inilah ya pembahasan tentang zakat unta. Adapun tentang zakat sapi dan juga kambing, insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.